Hai teman-teman, selamat datang di channel Arindra Home. Sekarang saya akan membahas tentang upacara unik dan sakral yang bikin Bali terkenal di mancanegara. Sebelum saya menjelaskan, please subscribe channel ini, tekan tombol lonceng dan klik like supaya saya lebih semangat lagi membagi cerita tentang keindahan Pulau Bali. Galungan dan Kuningan. Hari Raya Galungan dan Kuningan semakin dekat. Galungan yang jatuhnya setiap Budak Kliwon Wuku Dumelan di bulan ini akan jatuh tepat pada minggu kedua. Begitu juga Hari Raya Kuningan yang jatuh pada Sanicara Kliwon Wuku Kuningan juga jatuhnya tepat 10 hari setelah Hari Raya Galungan. Tapi tahukah Anda makna Hari Raya Galungan dan Kuningan? Makna Hari Raya Galungan adalah kemenangan Dharma, kebaikan melawan adharma, keburukan, di mana pas Budak Kliwon Wuku Dumelan kita merayakan dan mengaturkan puja dan puji syukur ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, inti galungan adalah menyatukan kekuatan rohani agar mendapat pikiran dan pendirian yang terang. Bersatunya rohani dan pikiran yang terang inilah wujud Dharma dalam diri. Sedangkan segala kekacauan pikiran itu adalah wujud adharma. Dari konsepsi lontar Sunarigama inilah didapat kesimpulan bahwa hakikat galungan adalah merayakan menangnya Dharma melawan adharma. Makna Hari Raya Kuningan. Hari Raya Kuningan atau sering disebut Tumpak Kuningan jatuh pada hari Sabtu Kliwon Wuku Kuningan. Pada hari ini umat melakukan pemujaan kepada para dewa Bitara untuk memohon keselamatan, kedirgayusan, perlindungan, dan tuntunan lahir batin. Pada hari ini diyakini para dewa Batara diiringi oleh para Bitara turun ke bumi hanya sampai setengah hari saja, sehingga pelaksanaan upacara dan persembahyang Hari Kuningan hanya sampai setengah hari. Jadi inti dari makna Hari Raya Kuningan adalah memohon keselamatan, kedirgayusan, perlindungan, dan tuntunan lahir batin kepada para dewa, Batara, dan para Bitara. Hari Raya Nyepi. Nyepi adalah hari raya umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka. Hari ini jatuh pada hitungan Tilam Kesanga yang dipercayai merupakan hari penyucian dewa-dewa yang berada di pusat samudra yang membawa intisari amarta air hidup. Untuk itu, umat Hindu melakukan pemujaan suci terhadap mereka. Nyepi berasal dari kata sepi, sunyi senyap. Hari Raya Nyepi sebenarnya merupakan perayaan Tahun Baru Hindu. Berdasarkan penanggalan kalender Saka yang dimulai sejak tahun 78 Masehi. Tidak seperti perayaan Tahun Baru Masehi, Tahun Baru Saka di Bali dimulai dengan menyepi, tidak ada aktivitas seperti biasa, semua kegiatan ditiadakan termasuk pelayanan umum seperti Bandar Udara Internasional pun tutup, namun tidak untuk rumah sakit. Tujuan utama Hari Raya Nyepi adalah memohon ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa untuk menyucikan buana alit, manusia, dan buana agung alam semesta. Sebelum Hari Raya Nyepi, terdapat beberapa rangkaian upacara yang dilakukan umat Hindu, khususnya di daerah Bali.
melasti, taur, dan pengerupukan. Tiga atau 2 hari sebelum Nyepi, umat Hindu melakukan penyucian dengan melakukan upacara melasti atau disebut juga melis atau mekis. Pada hari tersebut, segala sarana persembahyangan yang ada di pura, tempat suci, diarak ke pandai atau danau. Karena laut atau danau adalah sumber air suci, tirta marta, dan bisa menyucikan segala letah kotor dalam diri manusia dan alam. Sehari sebelum Nyepi, yaitu pada tilam sesi Kesanga, bulan Mati yang ke-9, umat Hindu melaksanakan upacara budayanya di segala tingkatan masyarakat, mulai dari masing-masing keluarga, banjar, desa, kecamatan, dan seterusnya. Dengan mengambil salah satu dari jenis-jenis caru, menurut kemampuannya, budayanya itu masing-masing bernama Pancasate, Pancasana, dan Taur Agung. Taur atau pencaruan sendiri merupakan penyucian, pemarisuda budakala, dan segala letah kekotoran. Diharapkan sirna semuanya. Caru yang dilaksanakan di rumah masing-masing terdiri dari nasi manca atau 5 warna, berjumlah 9 tanding, beserta lauk pauknya seperti ayam berumbun, diserai tetabuhan arak. Budayanya ini ditujukan kepada sang budakala dan Bathara Kala dengan memohon supaya mereka tidak mengganggu umat. Mencaru diikuti oleh upacara pengerupukan, yaitu menyebar-nyebar nasi, mengobrol-obrol rumah, serta memukul benda-benda apa saja hingga bersuara ramai atau gaduh. Tahapan ini dilakukan untuk mengusir budakala dari lingkungan rumah, pekarangan, dan lingkungan sekitar. Khusus di Bali, pengerupukan biasanya dimeriahkan dengan pawai gogoh yang merupakan perwujudan budakala yang diarak keliling lingkungan dan kemudian dibakar. Tujuannya sama, yaitu mengusir budakala dari lingkungan sekitar. Puncak acara Nyepi. Keesokan harinya, yaitu pada Pinanggal Pisang Sase Kedase tanggal 1 bulan 10, tibalah hari raya Nyepi. Sesungguhnya pada hari ini suasana seperti mati, tidak ada kesibukan aktivitas seperti biasa. Pada hari ini umat Hindu melaksanakan catur berata, penyepian yang terdiri dari amati geni, tidak berapi-api, amati karil, tidak bekerja, amati lengan, tidak bepergian, dan amati melanguan, tidak mengenakan bulan. Serta bagi yang mampu juga melaksanakan catur berata juga dan semedi. Pada hari ini umat Hindu sama sekali tidak melakukan aktivitas seperti biasa. Lingkungan tampak sepi, malah seperti kota mati, tidak ada lampu yang menyala, semua orang diam di rumah mereka. Ngaben. Ngaben merupakan upacara kremasi atau pembakaran jenazah di Bali. Upacara adat Ngaben merupakan sebuah ritual yang dilakukan untuk mengirim jenazah pada kehidupan mendatang. Dalam upacara ini, jenazah diletakkan dengan posisi seperti orang tidur. Keluarga yang ditinggalkan pun akan beranggapan bahwa orang yang meninggal tersebut sedang tertidur. Dalam upacara ini tidak ada air mata karena mereka menganggap bahwa jenazah hanya tidak ada untuk sementara waktu dan menjalani reinkarnasi atau akan menemukan peristirahatan terakhir di moksa, yaitu suatu keadaan di mana jiwa telah bebas dari reinkarnasi dan roda kematian. Upacara Ngaben ini juga menjadi simbol untuk menyucikan roh orang yang telah meninggal. Dalam ajaran agama Hindu, jasad manusia terdiri dari badan halus, roh atau atma, dan badan kasar, fisik. Badan kasar dibentuk oleh 5 unsur yang dikenal dengan Panca Mahabhuta. Kelima unsur ini terdiri dari Pertiwi, tanah, Teja, api, Apah, air, Bayu, angin, dan Akasa, ruang hampa.
5 unsur ini menyatu membentuk fisik dan kemudian digerakkan oleh roh. Jika seseorang meninggal, yang mati sebenarnya hanya jasad kasarnya saja, sedangkan rohnya tidak. Oleh karena itu, untuk menyucikan roh tersebut perlu dilakukan upacara ngaben untuk memisahkan roh dengan jasad kasarnya. Tujuan upacara ngaben. Secara garis besarnya, ngaben adalah untuk memproses kembalinya Panca Mahabhuta di alam besar ini dan mendampingi atma roh ke alam fitra dengan memutuskan keterikatannya dengan badan duniawi itu. Dengan memutuskan kecitaan atma roh dengan dunianya, ia bakal bisa kembali pada alamnya, yakni alam fitra. Kemudian yang menjadi tujuan upacara ngaben adalah supaya raga sarira, badan tubuh cepat bisa kembali terhadap asalnya, yaitu Panca Mahabhuta di alam ini, dan atma bisa selamat, bisa berangkat ke alam fitra. Terima kasih sudah menonton channel ini, semoga